Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Di kita pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Yeskel 16 ayat 9. Beginilah bunyinya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Demikianlah pembacaan ayat firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya Yehezkiel menyatakan firman ini kepada orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem yang telah meninggalkan Allah, bahwa sebenarnya mereka harus sadar diri bahwa tanpa Allah mereka bukanlah suatu bangsa yang dapat diperhitungkan. Ketika kita membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, kita baru melihat suatu keadaan bahwa memang bangsa Israel itu adalah bagaikan anak yang terbuang. Yang ketika kita melihat dikatakan asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti, dan kelahiranmu tidak diperhitungkan oleh orang banyak dan membiarkanmu terbuang. Dan di sanalah belas kasihan Allah itu menjadi nyata. Dan itu mengapa satu hal yang sangat penting untuk menggambarkan anugerah itu adalah rahim atau rehem. Bahwa ketika kita berada di dalam rahim, maka di sanalah pertumbuhan kita dan perkembangan kita. Sampai pada waktu kita akan dilahirkan, maka di sanalah kita berada. Dan itulah cinta kasih yang dinyatakan Allah di dalam anugerahnya. Itu mengapa Paulus menyatakan hal itu dalam doa berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa. Mengapa anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pertama? Karena kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita lewat anugerahnya yang telah menghidupkan kita, yakni pribadi Yesus Kristus. Kita harus memposisikan diri kita sebagaimana Allah melihat kita sebagai orang yang sangat penting baginya. Sebenarnya kita adalah manusia yang harus binasa, tetapi berkat anugerah Tuhan yang melihat kita, maka ia mengambil kita. Orang Israel, Yerusalem, mereka lahir, dibuang, tetapi Allah berbelas kasihan kepada mereka, mengambilnya dan mengizinkannya bertumbuh dan hidup. Setelah ia bertumbuh dewasa, Allah juga kembali dan seperti yang kita telah baca pada nats hari ini, aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Ini menjadi suatu formula yang merujuk kepada pernikahan yang kudus, bahwa Allah menikahi Yerusalem. Ini menjadi gambaran yang ingin berkata betapa dekatnya Allah dengan bangsa Israel. Tetapi orang-orang Israel tidak mengakui Allah, bahkan berpaling daripadanya dan memiliki cinta yang lain. Ini menjadi gambaran tentang suatu cinta yang membawa kepada maut. Itu mengapa ada gambaran yang berkata seperti itu, seperti ini, bahwa cinta itu sangat besar kuasanya, bahkan bisa membawa seseorang kepada maut. Itu mengapa kita harus berhati-hati dengan cinta dan mengambil keputusan dalam hidup ini. Sebab bisa saja keputusan kita membuat atau mengisyaratkan atau menyatakan diri kita bahwa mencintai sesuatu dengan apa yang kita pilih dan apa yang kita putuskan. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita terikat kepadanya. Itulah cinta. Sehingga cinta itu besar kuasanya. Dan pengaruhnya kepada seseorang yang saling jatuh cinta, itu akan membawa kepada perasaan yang lebih mendalam atau emosi dan akan sangat sulit untuk dilupakan. Mengapa Allah terus menyatakan anugerahnya kepada bangsa Israel? Karena Allah memiliki cinta yang setia.
Dan di sanalah letak karakter cinta yang sejati itu. Bahwa kesetiaan itulah yang menjadi syarat atau makna yang terpenting ketika mencintai seseorang. Maka saudaraku yang terkasih, Tuhan telah membalut luka kita. Dia telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan menjadi sangat berharga di matanya. Lewat Kristus yang telah mati bagi saudara, darahnya tercurah bagi saudara, dan Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita lewat permandian yang kudus, dan Roh itu menuntun kita kepada kebenaran. Masakan kita akan meninggalkan Dia lagi hanya karena kekeliruan kita dan dapat diprovokasi oleh dunia ini dalam keberadaan kita saat ini. Nyatakanlah rasa cinta saudara yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan lakukan itu dalam kehidupan saudara yang sangat berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, terpuji nama-Mu atas firman yang kami dengarkan hari ini. Engkau telah mengajari kami betapa kami adalah orang yang sangat membuat hati-Mu penuh dengan kesusahan. Engkau telah mengambil kami menjadi anak-Mu, Engkau telah menjadikan kami milik-Mu, tetapi kami sering sekali mengabaikan dan melupakan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering sekali mengawali dan mengambil keputusan kami bukan di dalam Engkau, tetapi menurut pertimbangan kami sendiri. Ajar kami supaya kami menjadi pribadi yang benar-benar setia, bahwa segala sesuatu yang boleh kami kerjakan ini adalah bukti betapa kami sungguh-sungguh taat dan mengasihi-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.